pi/6 begitu. Panjangnya sama 2 begitu. Nah, ini bisa kita pakai untuk menunjukkan titik ini. Jadi kalau dia pi/6, R-nya kan positif kan harus dari sini ke sini. Nah, itu bisa dia di sini itu kalau dia perpanjangannya. Nah, perpanjangannya itu adalah dari sini ke sini. Nah, R-nya itu kalau di sini adalah positif, maka di sini adalah negatif. Sehingga nanti di sini adalah -2, tapi sudutnya adalah pi/6. Itu sama dengan 2,7 pi/6. Jadi di sini ditambahkan 180 derajat atau ditambah pi saja gitu. Jadi kalau tetanya itu ditambahkan dengan pi saja, begitu maka nilai R-nya akan berubah menjadi negatif. Sehingga titik di dalam koordinat polar itu tidak tunggal, gitu ya. Jadi bisa dinyatakan seperti ini, perpanjangan. Sehingga nanti di dalam menggambar grafik juga perlu dicermati apakah dia itu bagian daripada perpanjangan juga, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada hubungan antara koordinat polar dengan koordinat tegak lurus kartesians atau siku-siku begitu ya. Jadi kalau diketahui x sama y-nya ini dari koordinat kartesians ke koordinat polar, maka untuk R-nya itu dicari pakai hubungan ini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R. Nah, tetanya dipakai hubungan ini rumusnya, tangan theta sama dengan y per x. Nah, y per x ini tergantung kepada koordinatnya. Di mana? Di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Gitu. Jadi tetanya nanti bisa dihitung di dalam kita tentukan dari itu. Jadi kalau misalkan dia ada x-nya adalah negatif, y-nya negatif, begitu di kuadran ketiga, maka tetanya di sini adalah positif, karena tangan theta adalah positif. Jadi theta itu diukur dari sini ke sini. Diukur dari sini ke sini, tapi sebenarnya adalah hasilnya itu adalah dikurangi dengan pi. Nah, kemudian kalau diketahui R dan tetanya dari koordinat polar, dari koordinat kartesians ke koordinat dari koordinat polar ke kartesians, diketahui R dan tetanya, ditanyakan x dan y-nya, maka kita bisa cari hubungannya pakai ini. X-nya itu sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Nah, ini adalah untuk yang simetri. Kalau simetri terhadap sumbu X, itu kalau tetanya tak ganti dengan minus theta, ya, jadi kan saya mempunyai R sebagai fungsi theta, gitu ya. Kalau tetanya itu, fungsi tetanya tadi itu tetanya saya ganti dengan minus theta, R-nya tetap sama, maka kita dapatkan simetri terhadap sumbu X. Demikian pula kalau ini, ya, R, theta ini, kalau R-nya saya ganti dengan negatif, begitu, R-nya saya ganti negatif, dan hasilnya itu tetap, gitu ya, sama dengan minus theta, begitu, maka dia mempunyai sumbu simetri terhadap sumbu Y. Nah, ini yang tadi yang saya katakan tadi, perpanjangan, gitu ya, perpanjangan itu, ini R dan theta. Ya, kalau tetanya itu kita tambahkan dengan ini, ya, dengan pi, begitu, sehingga menyebabkan nilai R-nya itu adalah negatif. Begitu. Nah, maka si grafik itu adalah simetri terhadap titik O. Ini adalah cara gambar grafiknya. Ada R sama dengan 1 min cos theta. Itu menggambar grafiknya sama dengan di dalam koordinat kartesias, tinggal nanti tetanya. Tetanya ini diambil sudut yang istimewa gitu ya, 0, 30, 45, 90, 60, begitu ya. Itu.
Itu di kuadran pertama. Di kuadran kedua sama saja. 120, 135 gitu ya. Kemudian berapa itu? 150, kemudian 180 derajat. Nah, di sini untuk tetanya 0, ini tetanya 0, ya ini kan referensinya. Tetanya 0 kan ada di sini ya. Nah, di sini R-nya 0, berarti adalah 0,0 di sini. Nah, untuk tetanya sama dengan pi per 3, R-nya berapa? R-nya setengah. Jaraknya dari sini ke sini setengah. Untuk R-nya sama dengan pi per 2, masukkan di sini ya. Nah, ternyata R-nya itu sama dengan 1. 1 dari mana ini? Kosinus 90 derajat itu 0, R-nya 1 min 0. Jadi 1. Jadi untuk pi per 2, panjangnya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana kalau ini adalah 120 derajat? Ada di sini. 120 derajat, ya. 120 derajat, sini ya. Ini, nah ini dimasukkan di kosinus 120 derajat. Kan tidak lain sama dengan min. Ya, min cos 60 derajat. Gitu. Min cos 60 derajat. Jadi min plus kosinus 60 derajat adalah setengah. Berarti 1 plus setengah adalah 3 per 2. Begitu. Nah, kemudian untuk yang 180 derajat atau pi, begitu, kosinus pi ini adalah min kosinus 0. Min kosinus 0 itu adalah 1 ditambah dengan, min kan plus ya, ditambah dengan kosinus 0, 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi nilainya ada ini. Jadi kalau kita gambar, itu adalah seperti begini. Begitu. Nah, untuk menggambar kurva dalam polar ini, itu mulai 0 sampai 2 pi. Jadi kalau kita teruskan begitu ya, katakanlah misalkan ini adalah sudutnya berapa ini? Nah, 240 derajat. 240 derajat itu diukur dari sini ke sini. Gitu. 240 derajat. Kosinus 240 derajat itu sama dengan min cos 60 derajat. Ya, dari sini ke sini. Nah, berarti plus kosinus 60 derajat. Jadi 1 ditambah dengan setengah. Dari untuk yang di sini, ya dari sini ke sini, 1 min kosinus 270 derajat itu sama dengan min cos 90. Min plus kosinus 90 itu adalah 0. Jadi 1 ditambah dengan 0 adalah 1. Jadi dari sini ke sini 1. Dan kita teruskan sampai di sini. Katakanlah ini adalah berapa? Ini pi per 360. Nah, jadi ini adalah 300 derajat. Jadi 300 derajat itu dari sini ke sini. Nah, itu 300 derajat. R sama dengan 1 min kosinus 300 derajat. 300 derajat itu, ya 300 derajat itu, itu adalah sama dengan minus 60 derajat. Jadi adalah min kosinus 60 derajat. Nah, 60 derajat itu adalah berapa? Setengah. Ya. Jadi 1 dikurangi dengan setengah itu sama dengan setengah. Dan untuk yang 260 derajat dari sini ke sini gitu ya, 360 derajat, 360 derajat itu adalah 0. Jadi sama dengan kosinus 0. Jadi kosinus 0 itu adalah 1 min 1, 0. Gitu. Nah, sehingga kita dapat gambarkan grafik seperti ini untuk kaki. Nah, ini harus hati-hati nih gambarnya. R kuadrat sama dengan 4 kosinus theta.
begitu. Sehingga R-nya itu plus minus, jadi R-nya itu ada yang positif, ada yang negatif, begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, untuk theta 0, theta 0 kosinus 0 itu kan kosinus 0 itu di sini menjadi plus minus 2. Jadi di sini adalah panjangnya 2, yang sana adalah panjangnya min 2. Kita dapatkan dari sini. Nah, ini ya. Terus, theta sama dengan plus pi diukur dari sini ke sini, yang negatif diukur dari sini ke sini. Jadi untuk yang positif pi per 6 itu adalah 30 derajat, adalah ini. Yang minus pi per 6 itu adalah ini. Begitu. Kita masukkan di sini, kosinus plus minus ini karena nilainya, ya, nilai daripada cos, ya, di kuadrat begitu ya, maka kita dapatkan nilai setengah akar 3. Ini setengah akar 3, panjangnya dari sini ke sini setengah akar 3, di sini setengah akar 3. Oke. Sorry, ini kosinus. Nilai dimasukkan ke sini, rumusnya, begitu, karena masukkan di sini nilainya plus minus 1,9. Jadi, mana ini? Positif, ini adalah untuk theta positif, adalah ini, itu adalah nilai 1,9. Kemudian dia untuk tetanya ini, untuk tetanya adalah pi per 6, ya. Ternyata nilainya adalah ini 1,9 min, tapi dia ada di sini. Jadi kepanjangan dari sini, kepanjangannya di sini. Jadi kalau yang di sini adalah 1,9, yang ini adalah min 1,9. Nah, kemudian untuk yang min, tetanya min ini tadi ada di sini ya. Nilainya positif 1,9 dari sini ke sini. Nah, yang di sini 1,9 negatif itu adalah perpanjangannya. Gitu. Jadi dari sini ke sini negatif. Begitu. Nah, untuk yang pi per 4 derajat itu adalah di sini. Nah, ini positif, ya, tetanya positif 45 derajat, begitu. Yang negatif adalah 45 derajat ini. Negatif 45 derajat, gitu ya. Nah, nilainya adalah 1,7, gitu. Jadi untuk yang di sini, yang positif nilainya plus minus 1,7. Yang positif ke sana, yang negatif ke sini perpanjangannya, begitu. Nah, sekarang untuk yang negatif pi per minus pi per 4 sudutnya itu, nilainya itu adalah positif dan negatif. Jadi ini adalah positifnya ke sini, R-nya, yang negatif adalah perpanjangannya, begitu. Sama juga untuk pi per 3 itu adalah ini 60 derajat sama min ini ya. Itu nilainya adalah plus minus 1,4. Jadi untuk yang pi per 3 itu positif ini, nilainya positif 1,4 adalah dari sini ke sini. Yang negatif itu dari sini ke sini. Jadi perpanjangan set. Gitu. Ini negatif. Yang negatif min pi per 3 adalah ini, ya, dari sini, ya. Nilainya 1,4 adalah ini, yang negatif adalah ini, perpanjangannya. Begitu. Nah, sekarang pi per 2 itu adalah ini, yang min pi per 2 adalah ini. Gitu, min pi per 2 adalah ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, nilainya adalah 0. Nah, 0. Sehingga kalau kita gambarkan, itu adalah ini bagian yang positif, ini adalah bagian negatif. Begitu. Jelas ya? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Nah, karena itu harus hati-hati gambarnya.
Berarti sudut yang hasil imajiner nggak usah masukin tabel ya, Pak? Nggak ada imajiner di sini. Iya kan, kalau misalnya kita masukin sudut yang hasil cosnya minus, berarti Nggak ada minus. Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu sudutnya ada di sini. Theta negatif itu adalah yang searah dengan jarum jam. Yang positif itu berlawanan dengan jarum jam. Ini. Nggak ada imajiner. Kosinus minus, tetanya minus, itu adalah tetanya dari sini searah dengan jarum jam. Paham ya? Iya, Pak. Kalau katakan misalkan ini, berapa ini? Pi per 6, itu ada 30 derajat. Ada ini diukur dari sini ke sini, kosinus pi per 6 ini. Ini ya, pi per 6. Terus kosinus tetanya min pi per 6, ya kosinus min pi per 6 dari sini. Gitu, dari sini ke sini. Nah, ini adalah 60 derajat ini. Ini adalah 60 derajat. Cuman kesan 30 derajat, cuman ke sana itu positif, yang ke sini adalah negatif. Jadi tidak ada imajiner. Tidak ada. Paham ya? Berarti batasnya udah dikasih tahu sebelum pas soal. Tidak ada. Tidak ada. Kita yang karena di dalam koordinat kutub ini, kalau tidak ada batasnya, tidak ada perintahnya, itu dicari sampai sampai ketemu ininya, apa periodiknya. Jadi kalau periodiknya itu sampai 4pi ya 4pi. Jadi satu putaran dulu 2pi, kemudian cari lagi sampai satu putaran lagi sehingga menjadi 2 putaran. Kalau 4 putaran ya 4 putaran. Kalau 4pi kan 2 putaran ya. Kalau 4 putaran ya 8pi. Contoh misalkan kalau kita membuat spiral Archimedes, itu enggak ada ininya. Enggak ada apa istilahnya periodiknya. Wong dia itu muter terus itu. Jadi kayak keong itu saya enggak ada. Nah, kita batasi. Kalau coba gambarkan Archimedes, spiral Archimedes ya kita batasi sampai berapa kali putaran. Katakan 3 kali putaran cukup, ya sudah. Pokoknya jangan sampai 1 putaran karena belum tercermin itu spiral Archimedesnya. Spiralnya itu belum tercermin. Yang namanya spiral itu kan lungkernya banyak itu ya. Paling enggak itu minimal itu 2. Jadi 3 putaran sudah cukup. Gitu. Paham ya? Ya, Pak. Nah di sini kalau Anda lihat di sini periodiknya cuma 2pi. Ya toh? Ini kalau saya teruskan ya bundernya sama. Menghasilkan sama. Wong ini sama ini itu tadi dihasilkan dari sini. Gitu. Seperti itu. Oke ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk mencari titik potong. Ini juga problem juga nanti Anda. Jadi misalkan saya mempunyai grafik R sama dengan 1 min 2 cos theta dan R-nya sama dengan 1. R sama dengan 1 ini adalah lingkaran pusatnya 0, jari-jari 1. Dan ini adalah min ya, berarti terbuka ke kiri. Jadi cosines. Ini kayak kardioda gitu ya, tapi bukan kardioda dia. Apa namanya itu? Kalau kardioda kan A dan B-nya sama. Gitu. Nah, sekarang titik potongnya itu masukkan di sini. Ya, ini 1 ya. Nah, ini kemudian dari sini kita dapatkan 2 cosinus theta sama dengan 0. Dipenuhi jika cos theta-nya itu sama dengan 0. Nah, cos theta sama dengan 0 itu ya, ada di pi per 2 dan 3pi per 2. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan ada titik potongnya juga, ya toh? Halo? Ada titik potong. Nah, ada titik potong. Nah, ini bagaimana? Nah, ini third point does not show up.
titik ketiganya nggak ketemu, nggak ditunjuk, tidak muncul di sini, belum muncul. Nah, itu dicari dari sini. Jadi kalau R-nya sama dengan 1, ya, R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, titiknya ada di 1, pi. Ini ya, 1, pi. 1, pi itu ada R-nya 1, sudutnya dari sini ke sini, pi. Nah, kemudian yang ini kan rumusnya ya, R sama dengan 1 min 2 cos theta. Begitu. Nah, sekarang untuk tetanya sama dengan 0, tetanya sama dengan 0, tetanya kan 0 di sini kan, nah, R-nya adalah min 1 ada di sini. Nah, ini titiknya. Sorry. Nah, ini titiknya. Jadi, kalau begitu, pertanyaannya adalah di mana titik perpotongan antara ketiganya itu, perpotongan antara kedua kurva itu ada di titik ini dan titik ini, dari sini, ya. Dan yang satunya itu ini, untuk R-nya 1, ya, maka tetanya adalah sama dengan pi. Ini untuk yang biru. Yang untuk yang merah itu, ini yang merah ya, itu diperoleh kalau tetanya 0, R-nya min 1. Tetanya 0, ini ya, teta 0, R-nya sama dengan 1 min 2 kan, berarti kan min 1, R-nya min 1. Kalau dari sini ke sini positif, karena min dia ada di sini. Nah, ini. Nah, ini muncul di sini ini. Gitu. Nah, ini nggak kepakai biasanya. Kenapa demikian? Karena dia ini tidak beririsan. Satunya di P, ini sama-sama di titik di sini. Ya. Karena itu yang dipakai biasanya yang ini. Oke ya. Nah, sekarang kita cari garis singgung di dalam koordinat kutub. Garis singgung itu dirumuskan oleh d per dx. Padahal di koordinat kutub itu dalam bentuk R sebagai fungsi daripada theta. Begitu. R sebagai fungsi daripada theta. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari garis singgung d per dx? Maka kita menggunakan rumus ini. Kayak aturan rantai itu. Ya. Jadi d per dx itu sama dengan d per d theta dibagi dengan dx per d theta. Gitu. Nah, y-nya dari mana? Ini. Y itu kan sama dengan R sin theta. X sama dengan R cos theta. Nah, R-nya itu adalah fungsi theta. Sehingga X-nya itu adalah F theta cos theta. Y-nya itu sama dengan F theta sin theta. Begitu. Nah, dari sini kita cari turunannya d per d theta. D per d theta itu adalah ini, turunan theta. Jadi ini adalah U, ini V. Jadi U aksen V ditambah dengan UV aksen. U aksen V, F aksen theta sin theta, ditambah dengan UV aksen F theta cos theta. Gitu. Yang di sini, ini juga sama. U kali V, U aksen V tambah dengan UV aksen. Jadi F aksen theta cos theta ditambah dengan F theta, turunannya ini adalah min sin theta, sehingga menjadi min F theta sin theta. Nah, ini yang kita pakai di dalam mencari nanti garis singgungnya atau slope-nya. Slope atau garis singgung daripada koordinat polar. Nah, garis singgung itu ada yang horizontal, ini yang umum ya. Nah, ada yang horizontal, ini khusus, horizontal dan vertikal. Horizontal itu, garis singgung ini kan sama dengan tangen theta. Gitu. Kalau horizontal, tetanya itu 0.
Sehingga nanti tangan 0 itu sama dengan 0 kan, sehingga dx sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Dipenuhi jika d per theta sama dengan 0, dx per theta tidak perlu 0. Ini untuk horizontal. Sekarang garis singgung vertikal. Garis singgung vertikal itu adalah tetanya 90 derajat. Ya, karena vertikal begini, sehingga sudutnya itu diambil dari 0 sampai pi per 2, 90 derajat. Tangan 90 derajat itu adalah infinity, sehingga d per dx sama dengan infinity. Gitu. Nah, itu dipenuhi jika dx per dt-nya adalah 0. Yang d per dt-nya tidak perlu sama dengan 0. Begitu, contoh. Ini, saya mempunyai ini. Grafik R sama dengan 1 min cos theta. Kita gambarkan, gambar grafiknya ya, itu adalah seperti ini. Ini adalah kardioda, terbuka ke kiri karena negatif. Kalau dia positif, terbuka ke kanan, begitu, kayak ala view gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah, tentu cari garis singgung dari kurva ini pada theta sama dengan pi per 6. Kemudian carilah garis singgung horizontal dan garis singgung vertikal. Nah, rumusnya garis singgung itu adalah seperti ini. D per dx sama dengan d per theta per dx per theta. Tadi y itu adalah r sin theta, apa itu? R sin theta, gitu. Dx x itu adalah r cos theta. Sehingga d per d theta-nya itu adalah f theta sin theta, itu diturunkan ya. Jadi f aksen theta sin theta ditambah dengan f theta cos theta per f aksen theta cos theta min f theta sin theta. Jadi kita nggak perlu ngapalkan, dari sini saja. Di mana y-nya itu adalah r sin theta, kalau x-nya ini adalah r cos theta, sehingga ini otomatis nanti ketemu. Tinggal ganti aja r-nya sama dengan f theta, kita dapatkan formula ini. Nah, ini nanti yang kita pakai. Kita tahu bahwa f theta-nya itu sama dengan 1 min cos theta, sehingga f aksen theta-nya kita bisa cari. Gitu. Nah, ini adalah f theta-nya. Sehingga x-nya itu adalah r cos theta. Gitu. Jadi dx ini adalah x, itu adalah r cos theta. Gitu. Atau boleh Anda pakai tadi itu f aksen theta, gitu ya. Ini ditentukan terhadap theta, jadi ini adalah f theta-nya dikalikan dengan sin theta, sehingga totalnya nanti dx dt-nya adalah ini, ddt-nya adalah ini, atau boleh seperti ini, cara manual, nggak menggunakan ini, maaf, nggak menggunakan ini ya. Jadi langsung saja gini, R sama dengan ini, maka X sama dengan R cos theta, maka didapatkan seperti ini. Dx theta-nya adalah diturunkan terhadap theta, kita dapatkan bentuk seperti ini. Paham ya? Kemudian Y sama dengan ini, D per D theta-nya adalah ini. Nah, kemudian garis singgungnya adalah D per dx, D per theta per dx per d theta. Begitu. Nah, pada X sama dengan pi per 6, kita dapatkan bentuk ini. Pada d per dt-nya, untuk pada pi per 6 kita dapatkan ini. Nah, ini kan sama, sehingga d per dx-nya sama dengan 1 garis singgungnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu, garis singgungnya itu tangan theta sama dengan 1. Tangan theta sama dengan 1 itu berapa? 45 derajat ya. Ini. Nah, ini. Jadi garis 45 derajat. Jadi ini. Nah, ini di sini 45 derajat. Kita nyinggung di sini. Pada pi per 6.
Ini adalah horizontal. Kalau horizontal tadi, tangan tetanya kan tetanya 0. Sehingga tangan tetanya itu adalah 0, DDX-nya 0. Itu dipenuhi jika di per D tetanya sama dengan 0. Sama dengan ini. Yang DX tetanya tidak perlu 0. Jika kita dapatkan ini nilainya. Oke. Vertikalnya ini. Sama seperti tadi. Paham ya? Oke. Sekarang mendapatkan garis singgung. Find tangen lines at pole. Garis singgung. Garis singgung pada at pole ini pole-nya ini nih. Ya. Nah, di sini R sama dengan 2 sin 3 theta. Nah, ini R ini adalah fungsi theta, F theta-nya adalah ini. Diturunkan, masukkan di sini, sinus theta ditambah dengan F theta-nya itu adalah ini ya, dikalikan cos theta, dibagi dengan itu. Ini ya. Sehingga kita dapatkan DDX-nya, nih, ini ya, F aksen, sinus theta. Nah, sekarang pertanyaannya pada pole. Nah, pada pole ya. Ini pada ini garis, ini ada pada pole. Ini pada titik ini. At pole. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini berapa ini? F theta. F theta itu adalah 2 sin 3 theta cos theta. Ya, yang di sini adalah 2 sin 3 theta sin theta. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Kenapa ini sama dengan DDX sama dengan F aksen theta sin theta per F aksen theta dikalikan cos theta? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Loh, mana ini? Ya. Loh, kenapa nggak tahu? Ini ya, saya masukkan sini ya. F theta pada pole. Pole-nya ini berapa pole-nya di sini? Pada titik 0 lah. 0, Pak. Nah, garisnya adalah ini. Set, ini adalah set. Begitu. Nah, bukan dicari dari sini loh ya. Kalau pole itu bukan nanti Pak pole itu adalah 0. Nah, ini nanti gini F theta ini ada tetanya 0 sehingga ini adalah 0 kalikan kosinus dia 0. Kemudian yang ini F theta ini adalah 0 gitu. Apa seperti itu? Oke. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. R sama dengan ya R sama dengan, coba kita lihat ya di sini.
R sama dengan 2 sin 3 theta. Ya. Kalau pada pool, ya pada pool, ini ya, pada pool, jaraknya berapa kalau di pool? R-nya itu berapa? R-nya itu sama dengan 0. Betul ya? Ya, Pak. Ini. Jadi pada pool itu bukan tetanya ya. Pada pool, pada titik ini, R-nya adalah 0. Pada pool ini R-nya 0. R-nya 0. Oke. Sehingga dari sini, ini dipenuhi jika sinus 3 theta sama dengan 0. Betul ya? Dipenuhi juga jika 3 tetanya itu, ya, jadi sinus 3 theta sama dengan 0, berarti 3 theta itu kan arcus sinus 0 ya. Gitu. Arcus Ya. sinus. Nah, sehingga dari sini, nah, untuk 0 itu kan sinus itu ya, jadi 3 theta sama dengan, berarti kan supaya jadi 0 itu kan 3 theta sama dengan 0 ya, pi, betul ya, terus 2 pi, 3 pi. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, sehingga dari sini berarti tetanya itu ya kita bagi ini, 0 dibagi dengan 3, 0. Pi dibagi dengan 3, pi per 3. Pi dibagi dengan 2pi dibagi dengan 3 ya 2pi per 3. 3pi dibagi ini sama dengan pi gitu. Sehingga kita letakkan di sini tetanya 0 ada di sini ya. Nah, ini garisnya 0 ya, garis singgungnya ya, tangan lainnya. Kemudian pi per 3 ini. Jadi diukur dari sini ke sini. Kemudian 2pi per 3, 120 derajat. Itu ada dari sini ke sini. Begitu. Terus ada lagi pi. Nah, pi itu adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tetanya itu kita dapatkan bentuk ini. Apa namanya itu? Jadi kita nggak perlu menggunakan ini, kita langsung saja dari sini pada pool maka sama dengan ini, sehingga akan kelihatan garis singgungnya, nah, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan ini rumus ini, garis singgung pada pool. Nah, kita tahu bahwa garis singgung pada pool ya, pada pool. Nah, ini pada pool, ini ya. Itu pada pool ini tetanya berapa? Kan yang diketahui kan R-nya saja. R-nya 0, tetanya ya sakarepe. Semau kita. Begitu. Tetanya. Sehingga bentuk yang ini ya, ini tetanya kan mendekati tak terhingga, pakai limit ya, sehingga untuk menghitung seperti ini kita cukup ini putus saja, cuman ini sama sini saja, sehingga kita dapatkan f aksen sinus theta dibagi dengan f aksen cos sinus theta. Ini coret-coret, sin per cos adalah tangan. Nah, jadi sama dengan tangan theta. Begitu. DDX-nya adalah tangan theta. Tapi ini tidak bisa dipakai untuk menentukan tetanya berapa. Begitu. Yang bisa kita gunakan untuk mencari tetanya itu ya dari sini. Pada pool berarti R-nya 0. R-nya 0, maka tetanya ketemu. Begitu. Kalau Anda menggunakan dari sini susah. Gitu. Kenapa? Karena tetanya ini bisa sebarang. Gitu. Kalau tetanya sebarang, nah, bagaimana menentukan ini rumus pakai ini?
Nah, karena itu pakai limit theta mendekati infinity, ini bisa kita potong, truncated. Jadi sama dengan ini dibagi ini. Nah, itu sama dengan tangan theta. That's it. Itu. Dah. Gitu. Nah, ini jadi kalau di per dt, di per dx sama dengan tangan theta, gitu ya. Kalau saya integralkan gitu ya, terhadap y dan terhadap x, maka kita dapatkan y sama dengan tangan theta dikalikan dengan x, gitu. Nah, ini coba-coba. Begitu. Nah, jadi masukkan untuk tangan 0 ya 0 ya, untuk y apa ini persamaan garisnya ya. Jadi nggak bisa kita pakai ini. Jadi ini persamaan garisnya adalah ya dari kita cari gradiennya itu y sama dengan mx gitu kan. Persamaan garis ini kan y sama dengan mx kok, karena mulai titik 0,0. Gitu, y sama dengan mx, m-nya itu adalah tangan. Nah, tangannya itu, tangan tetanya diambilkan dari sini. Gitu. Jadi untuk 0 ya 0. Kalau y-nya sama dengan pi per 3, 60 derajat, gitu ya, tangan 60 derajat itu berapa? 0 seperti akar 3, 1 akar 3. Gitu. Nah, kemudian yang ini 120 derajat itu min. Nah, ini. Kalau pi tangan 0 ya 0 gitu. Akhirnya kembali ke sini, ini adalah persamaan garisnya. Tangan lines at the pole begitu. Ini persamaan garisnya. Jadi y sama dengan akar 3x, y sama dengan min akar 3x, dan y sama dengan 0. Ini. Ketemu ini. Tuh. Oke ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Aman, Pak. Lanjut. Nah, sekarang mencari luasan. Untuk mencari luasan ini, yang kita perlukan adalah kurva R sebagai fungsi theta, kemudian yang membatasi di bawahnya, dan yang membatasi di atasnya, sehingga akan kita dapatkan luasan daripada ini tadi, di bawah kurva ini tadi ya. Gitu. Nah, untuk mencari luasan ini, maka ini dibagi menjadi n segmen. Gitu, n segmen. Di sini segmen 1, segmen 2, segmen K, sampai segmen N. Oke. Nah, kemudian kita ambil segmen K-nya ini untuk apa? Untuk menurunkan rumusnya. Gitu. Nah, segmen ini ya dibagi kecil-kecil. Dibagi kecil-kecil. Delta tetanya itu kecil, mendekati 0. Nah, kalau dia mendekati 0, maka n-nya ini adalah menuju atau mendekati infinity. Jadi dibagi banyak sekali sehingga delta theta k-nya ini sangat kecil, mendekati 0. Tapi tidak boleh sama dengan 0, mendekati. Gitu ya, sangat kecil. Nah, karena dia sangat kecil, sempit gitu ya, maka panjangnya ini dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, panjangnya ini sama sini, kanan yang dekat itu sama, yaitu sama dengan panjangnya dari sini ke sini yang kita namakan dengan RK. Sehingga bentuknya tadi juring ya, yang tadi itu juring itu ya, itu bisa didekati menjadi bentuk segitiga, di mana luasan segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya ini adalah dari juring, dari panjang juringnya tadi. Nah, panjang juring itu kan ditentukan oleh sudut sama ini kan. Jadi panjangnya ini itu adalah sudut dikalikan dengan panjangnya ini, tetanya ini. Jadi besarnya sudut dikalikan dengan tetanya.
dikalikan panjangnya ini. Jadi RK dikalikan dengan D theta. Nah, berarti totalnya itu adalah sigma daripada AK. Jadi A total itu adalah sigma daripada AK. AK-nya itu mulai dari segmen 1 sampai segmen N. Nah, untuk N-nya mendekati tak terhingga, maka delta ini adalah tak terhingga, limit mendekati tak terhingga. Sehingga dari sini kita dapatkan untuk AK-nya itu, AK ini adalah setengah, alasnya adalah RK d theta, yang tingginya adalah RK. Jadi setengah RK kuadrat dikalikan dengan d theta. Itu adalah AK-nya. Nah, yang totalnya itu totalnya itu adalah jumlahan daripada masing-masing AK ini tadi. Jadi sigma daripada setengah RK kuadrat d theta, ya, mulai berjalan sigmanya tadi 1 sampai N, N-nya mendekati infinity. Nah, kalau itu dalam bentuk diskrit, kalau dalam bentuk kontinu adalah integral. Integral setengah, ini RK tadi ya, R kuadrat d theta. Nah, dia dibatasi dari tadi segmen 1 itu adalah alfa, di mana alfa berada, dan segmen N itu adalah beta berada, batas atasnya daripada theta tadi. Nah, kita tahu bahwa R-nya tadi adalah F theta. Kita masukkan sehingga menjadi setengah F theta kuadrat d theta, batasnya alfa beta. Begitu. Contoh. Nih, dapatkan luas daerah di dalam loop yang paling kecil. Begitu. Nah, grafiknya adalah R sama dengan 2 cos theta plus 1. Untuk theta-nya 0, maka cosinus theta kan 1 ya, 2 plus 1, jadi 3 di sini. Jadi theta sama dengan 0, panjangnya dari sini ke sini adalah 3. Oke ya, sampai terus theta sama dengan pi per 6, kemudian pi per 4, kemudian pi per 3, kemudian sampai 2 pi. Nah, untuk theta sama dengan 2 pi, panjangnya itu adalah R ditambah dengan 0 plus 1, jadi sama dengan 1. Jadi 0 sampai pi per 2 itu adalah dari sini. Dari sini sampai sini. Nah, terus dilanjutkan sampai dengan pi, ya, dengan pi. Kita lanjutkan theta sama dengan 120 derajat. 120 derajat itu adalah min setengah ya. 2 kali min setengah 1 tambahkan dengan 1. Jadi 0. Jadi dia pada tetanya 120 nilainya adalah 0. Oke. Kemudian sekarang 150 theta sama dengan 150 derajat. 150 derajat itu apa namanya? Cos-nya kan minus toh? 50. 150 derajat kan min cos 30 ya. 1/2 akar 3. Jadi min setengah akar 3 dikalikan dengan 2 plus 1. Begitu. Jadi nilainya positif atau negatif? Negatif kan? Ya, halo? 2 dikalikan dengan setengah akar 3. Gitu. Kan 0, setengah 2, setengah akar 3, 1 setengah akar 3. Nah, berarti kan min akar 3 plus 1. Kan min kan? Akar 3 itu kan lebih dari 1, jadi min. Kalau positif, sudutnya kan gini, 150 derajat, kan gitu kan? Di sini kan harusnya. Ini positif. Karena negatif, maka R-nya ada di sini. Gitu. Nah, kemudian pi, 180 derajat, dari sini ke sini. Gitu kan? Nah, ini. Nah, pi, cosinus pi, itu kan min 1.
Ya, berarti min 2 plus 1, jadi sama dengan min 1. Gitu. Kalau plus ada di sini, karena min ada di sini. Sehingga 0 sampai pi itu adalah sampai sini. Tek gitu. Nah, kemudian dilanjut, karena kita harus periodik ya. Dilanjut, pi sampai 2 pi itu adalah ini. Nah, begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi ya. 0 sampai pi itu adalah muternya gini, hasilnya. Ini 0 sampai pi. Pi sampai 2 pi itu adalah ini. Nah, ini. Gitu. Jadi pi sampai 2 pi ini ya, pi mulai dari sini, kemudian diputar gitu sampai 2 pi kembali ke sini. Nah, that's it, sudah selesai. Jika kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, yang ditanyakan itu kan luasan yang ada di dalam loop yang ada di dalam ya, yang kecil ya. Jadi loop ini ada loop kecil ya, luasannya ada di dalam. Jadi yang ini sama yang ini, gitu. Yang putih hitam ini ditanyakan. Nah, kita tahu bahwa ini sama ini itu kan simetri, sehingga nanti nyarinya itu tidak susah. Jadi nyarinya itu kan kita mulai dari sini. Ini tadi kan 2 pi per 3. Ya, terus sampai pi sampai ke sini. Ini adalah 4 per 3 pi. Gitu, 4 per 3 pi. Jadi nilainya nanti adalah A setengah R kuadrat d theta. Batas bawahnya ini ada dari sini tadi ya. Ini ada 2 per 3 pi. Gitu. Batas atasnya adalah ini adalah 4 per 3 pi. Ini. Nah, itu kita potong nggak menggunakan seluruhnya, tapi separuh nanti kalikan 2. Sehingga nanti 2 kali setengah dikalikan ini. Sehingga batasnya adalah dari sini sampai sini saja. Jadi 2 per 3 pi sampai pi. Begitu. Nah, setengah kali 2 tadi sudah habis. Sehingga nilainya adalah ini. R kuadrat di theta. R-nya masukkan, ini. Ya, masukkan, dikuadratkan theta, kemudian baru dicek apakah ini tuh continue pada batas ini. Ternyata ya, begitu. Nah, kalau dia discontinue, maka pakai limit, pakai integral tak wajar, begitu. Sehingga ini diselesaikan langsung. Kita cari ya, diintegralkan. Jadi ini dioperasikan kuadrat. Nah, cosinus kuadrat nanti diganti. Kita tahu bahwa cosinus kuadrat itu adalah setengah dikalikan dengan cosinus 2 theta plus 1. Begitu. Jadi setengah kali 4, 2 ya. 2 itu dikalikan dengan cosinus 2 theta plus 1. Nilainya adalah ini. Yang ini tetap, yang ini tetap. Gitu. Kemudian dioperasikan, ini tambah ini 3. Kemudian ini 2 cosinus tetap, 4 cosinus theta ini tetap. Kemudian diintegralkan, ya, masukkan batas atas dan batas bawahnya, kita dapatkan nilainya ini. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau 2 kurva, rumusnya ini. Jadi yang luar, ya, kurva yang luar dikurangi kurva yang bawah, dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Karena intinya itu adalah luasan yang di luar dikurangi dengan luasan yang ada di sini. Itu adalah luasan yang ada di dalamnya ini. Tuh, pakai rumus ini. Kalau luas di antara 2 kurva. Contoh. Tentukan luas ini ya di luar daripada kurva ini dan di dalam kurva ini. Dan lain karena yang warna coklat ini. Nah, kita tahu, kita menyelesaikannya nggak usah mulai dari sini sampai sini, begitu ya. Tapi cukup dari sini sampai sini saja. Karena yang separuhnya itu sama, simetri. Jadi cuma dari sini sampai sini. Nah, pertama itu kita cari titik potongnya. Titik potongnya itu ada di pi per 2 dan
minus pi per 2. Jadi ini pi per 2, yang ini minus pi per 2. Gitu ini. Sehingga nanti rumusnya adalah setengah R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat ya. Jadi kalau ini nanti adalah 2 kali setengah, setengahnya habis ya karena kalian 2. Nah, batasnya itu adalah 0 sampai pi per 2. Ini yang luar, ini kuadrat dikurangi dengan yang dalam kuadrat. Yang dalam kuadrat adalah ini. Masukkan. Tuh. Terus dioperasikan. Itu ya. Sama seperti tadi, hasilnya adalah ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang panjang kurva. Rumusnya ini. Panjang kurva itu kan gini, ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Gitu. Nah, ds itu adalah panjang ya, panjang kurva. Ds itu sama dengan akar daripada dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Gitu. Nah, masing-masing dx kuadrat dan dy kuadrat tadi dikalikan dengan d theta kuadrat. Begitu. Nah, kalau dikalikan dengan d theta kuadrat berarti kan dibagi dengan d theta kuadrat supaya sama ya. Gitu. Jadi saya tulis ya di sini. Annotate. Nah, ini. ds itu sama dengan akar daripada us dx kuadrat ya, ditambah dengan dy kuadrat. Dy kuadrat. Nah, ini sama dengan akar daripada, nah ini d theta kuadrat. Nah, ini dibagi dengan d theta kuadrat. Theta kuadrat ini ya. Nah, ini dikalikan dengan ini tadi. Nah, ini yang ini dx kuadrat ditambah dengan d kuadrat. D kuadrat. Begitu. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan akar daripada ini dx kuadrat per d kuadrat. Dx kuadrat per d theta kuadrat ya, dx kuadrat per d theta kuadrat ditambah dengan d kuadrat per d theta kuadrat, sehingga di sini adalah dx kuadrat per d theta kuadrat ya. Ini ditambah dengan d kuadrat per d theta kuadrat, d theta kuadrat. Nah, ini yang ini d theta kuadrat ini akar itu taruh di luar di sini. Ini adalah d theta. Akar d theta kuadrat itu adalah d theta. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini dx per d theta itu kan ini itu kan sama dengan gini. Ini akar daripada dx per d theta per d theta ya. D theta ini dikuadratkan ditambah dy ya, dy per d theta plus d theta ini kuadrat, ini d theta. Nah, masukkan di sini x itu sama dengan r cos theta. Cos theta y sama dengan r sin theta. Sin theta. Itu. Nah, dx per r itu diganti pakai f theta, sehingga x sama dengan f theta cos theta ya. Ya, masukkan di sini turunannya, y-nya itu juga gitu, r-nya diganti f theta cos theta, dan hasilnya nanti ada seperti ini. Gitu. Ya.
Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas ya. Jadi ini asalnya begitu. Panjang kurva itu adalah ini. Jadi R-nya adalah F theta. Jadi X, ya, X sama dengan F theta, sin theta, cos theta, gitu. Y itu sama dengan F theta dikalikan dengan sin theta. Nah, gitu. Nah, di sini dicari dx d theta. Nah, ini tadi UV, U aksen V plus UV aksen. Ini adalah UV, U aksen plus UV aksen. Nah, nanti masukkan di sini. Jadi dx per theta-nya masukkan di sini, theta masukkan di sini. Nah, nanti ada rumusnya cosinus kuadrat itu sama dengan 1. Nah, sehingga nanti di sini di sini nanti gini caranya. U aksen berarti kan F aksen theta gitu ya. F aksen theta dikuadratkan cosinus theta sin theta. Sehingga nanti yang ada aksennya dipinggirkan, yang ada tetanya dipinggirkan. Sehingga nanti akan ketemu rumus ini. Oke? Bisa ya? Nah, oke. Ini saya hapus. Saya hapus ya. Saya hapus. Ya, Pak. Saya mau ke bawah. Nah, ini karena nanti kalau nggak saya hapus muncul tulisan ini. Nah, ini biasanya tahu-tahu keluar gitu. Kayak itu deret itu. Kok deret apa nama itu yang kemarin integral luasan itu ya. Materinya nggak sampai nggak di kok. Auto dikeluarkan soalnya. Nah, ini adalah panjang kurva. Contoh. Nah, ini contoh. Tentukan panjang kurva dari R sama dengan 2 min 2 cos theta. Artinya ini busur atau kurva. Nah, kita masukkan F theta-nya ini adalah 2 min 2 cos theta, F aksen theta-nya itu bisa kita cari. Nah, ini. Ya. Jadi F theta-nya ini adalah 2 min 2 cos theta, kemudian F aksen theta-nya itu adalah turunannya ini. Turunannya ini adalah 2, turunan cos adalah min ya. Jadi min plus 2 sin theta. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ini setelah diselesaikan itu kita dapatkan 2 akar 2 dikalikan dengan akar daripada 1 min cosinus theta d theta, batasnya 0 sampai 2pi. Jadi kalau tidak ada gini, ini kan satu putaran ya, set gitu, adalah 2pi, 0 sampai 2pi. Jadi panjangnya kurva penuh. Sehingga kita dapatkan nilainya ini. Panjangnya adalah 16 satuan panjang. Oke. Nah, sekarang persamaan parametrik. Ini yang terakhir ini. Persamaan parametrik ini adalah sebenarnya bagaimana kita menggambarkan kurva. Begitu ya. Nah, biasanya kurva ini kan ada asalnya. Asalnya dari mana sampai akhir kan gitu. Nah, yang Y sebagai fungsi X itu tidak bisa menandakan dari mana sampai kemana begitu. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan parametrik. Kita lihat di sini. Jadi sebenarnya adalah Y sebagai fungsi X, tapi Y-nya itu dinyatakan dengan parameter, katakan T atau theta atau apa begitu. Nah, X-nya itu juga sebagai parameter, dinyatakan sebagai fungsi dari parameter. Nah, di mana parameternya itu dibatasi mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini yang menentukan arahnya. Arahnya
awalannya dari mana sampai dia stop di akhir ini. Gitu. Kita lihat T-nya itu awalnya min 2 sampai 3 ya. Min 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai X-nya. Dari sini, untuk X-nya min 2, dia sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan min 1, T-nya min 1, X-nya sama dengan min 3. Untuk T-nya 0, X-nya 4, min 4, gitu, dan seterusnya. Sampai 3. Yang Y-nya itu, untuk min 2, dia min 1, Y-nya. Untuk T-nya min 1, dia min setengah, dan seterusnya. Kita dapatkan bentuk ini. Sehingga nanti kalau di dalam menggambar grafik, itu adalah X dan Y dalam koordinat Cartesian. Nah, ini adalah koordinat Cartesian. Oke? Nah, kemudian, ini ya. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari T-2. T-2 dari mana? 0,-1. 0,-1 dari sini. Thread, gitu ya. Nah, kemudian, min 3, min setengah. Min 3, min setengah ada di sini. Gitu. Kemudian, ini, min 4,0 di sini. Terus habis itu, berapa ini? Min 3, setengah. Min 3, setengah. Itu ada di sini. Ada di sini. Kemudian lagi 0,1 ada di sini. Ya, kemudian ada 5,1, 2, 3, 4, 5,1,5 ada di sini. Sehingga arahnya itu ada dari sini ke sini. Nah, itu. Jadi persamaan parameter itu adalah bagaimana kita menggambarkan suatu grafik yang asalnya itu diketahui dan akhirnya diketahui. Gitu. Paham ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, sekarang ini eliminasi parameter. Eliminasi parameter itu maksudnya adalah bagaimana mengeliminate parameternya itu. Jadi tidak ada nanti dalam bentuk T, ya Y sebagai fungsi X atau X sebagai fungsi Y. Begitu. Kalau Pak, bagaimana kalau T-nya parameter theta? Boleh. Boleh. Ini kayak gini nih. Ini parameter theta. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengeliminasinya? Gini. Pertama, ini. Nah, yang mudah ada terserah mau T kuadrat sama dengan X min 4, boleh masukkan di sini. Sama saja. Gitu. Yang penting itu terselesaikan. Caranya terserah. Ya seperti kamu jawab soal ETS itu. Kamu asalnya, kamu pakai cara apa? Kita manut, kita turuti. Asal benar logikanya. Ini juga begitu. Katakan misalnya seperti ini. Ya. Tetanya juga gitu sama. Nah, ini kita dapatkan, kita masukkan ya, T-nya kita ganti 2Y kuadrat sehingga kita dapatkan bentuk ini. Ini adalah parabola terbuka ke kanan. Cocok kan tadi? Nah, sekarang yang di sini. X sama dengan 3 cos theta, Y sama dengan 4 sin theta. Oke. Nah, kita taruh ke sini, ini taruh ke sini. Pak, kita dapatkan ini, cos theta dan sin theta. Kita kuadratkan. Kenapa? Kita tahu karena cosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat itu 1. Gitu ya, supaya hilang nanti. Sehingga nanti ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Dikuadratkan, ya. Yang ini dikuadratkan sama dengan ini. Nah, kemudian ditambahkan. Jadi ini dengan ini ditambahkan. Jadi X kuadrat per 9 ditambah dengan Y kuadrat per 16 itu sama dengan cosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat. Nah, cosinus kuadrat sinus kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga ini persamaan ini tidak memuat parameternya. Sama seperti ini. Tidak ada T sama di sini ada tetanya. Itu maksudnya eliminating parameter. Jadi menghilangkan parameternya. Sampai hilang parameternya. Ini kita dapatkan ini. Nah, ini adalah persamaan elips gitu ya. Sisi pendeknya adalah 3 ke arah vertikal, horizontal. Yang sisi panjangnya ini adalah 4
itu ke arah vertikal. Jadi dia elips lonjong ke atas. Oke, sekarang garis singgung. Garis singgung sama kecembungan. Kecembungan. Garis singgungnya itu dinyatakan dengan dx, kecembungannya itu turunan kedua. Nah, turunan pertamanya pakai ini, d per dt sama dengan dibagi dengan dx per dt sama dengan d per dx. Nah, untuk yang turunan kedua itu adalah ddx ini ya, ddx ini diturunkan terhadap t, ini karena ini turunan kedua ya, jadi ddx diturunkan terhadap t, yang di sini adalah dx per dt, ini sama. Sehingga kalau kita lihat di sini adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Oke. Ya, jadi di sini d kuadrat y per dx kuadrat karena dt-nya hilang. Ini kan dt-nya kan angkat ke sana, dx-nya ke sini, sehingga menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi di sini adalah dy per dx diturunkan terhadap dt, ini tadi diturunkan terhadap t dibagi dengan dx per dt. Contoh, x-nya ini, y-nya ini. Dx dt-nya kita peroleh, ddt-nya kita dapatkan. Jadi ddt-nya itu sama dengan turun sini ada 2/4 t atau setengah t, kemudian dx per dt-nya ini, ya, ini kan t pangkat setengah, turunannya adalah setengah t pangkat minus 2. Kita masukkan nilainya adalah ini. Nah, kemudian kecembungan atau konkaviti. Ini ada turunan kedua. Jadi hasil ini tadi diturunkan terhadap t, ya, dibagi dengan dx per dt-nya ini. Jadi ini turunan terhadap t adalah 3/2 t pangkat setengah dibagi dengan dx per dt-nya. Ini adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Sama dengan 3t. Ini sama ya. Menjadi 3/2 t. Sama dengan 3t. Nah, ini pangkat min ya. Tinggal taruh ke sana juga t. Akar t. Nah, sekarang pada 2,3 ini kan ini x-nya, ini y-nya. Ambil salah satu. X-nya sama dengan 2. Oke, x-nya sama dengan 2. T-nya berapa? T-nya sama dengan 4. Karena 2 kuadrat kan 4 ya. Masukkan di sini. Slope-nya ini adalah 4 dikalikan dengan akar 4. Jadi sama dengan 8. Gitu. Kemudian dimasukkan di sini, T-nya sama dengan 4, positif. Kalau dia positif, maka terbuka ke atas. Jadi konkav ke atas, kecembungan ke atas. Concave up. Cekung ke atas. Kecekungan atau kecembungan. Ini kecekungan konkav. Sudah ya? Sekarang horizontal. Sama seperti tadi. D per dx. Horizontal itu theta. Theta-nya 0. Ya, kalau horizontal tetanya 0, kalau tetanya 0 berarti d per dt sama dengan 0. Tapi ini nggak boleh sama dengan. Kalau vertikal bagaimana? Ya, tangan theta itu sama dengan infinity. Dipenuhi jika ini sama dengan 0, ini nggak penuh. Begitu. Kalau dia vertikal. Nah, ini ya. Contoh. Nah, ini x sama y. Kita cari dx dt-nya masing-masing. Nah, ini dx dt-nya kita dapatkan, dt-nya kita dapatkan. Ini ya. Oke. Kemudian kita cari dia sama dengan 0. Dx dt sama dengan 0 dan dt sama dengan 0. Untuk apa? Untuk mencari horizontal tangen, garis singgung horizontalnya sama garis singgung vertikalnya.
Nah, dx/dt sama dengan 0. Ini 0 itu diperoleh jika T-nya 1 atau min 2. D per dt sama dengan 0, itu ini dipenuhi jika T-nya sama dengan min 1. Sehingga di sini dx per dt sama dengan 0. Dx per dt sama dengan 0, berarti kan d per dt-nya, d per dx-nya kan infinity. Gitu. Kalau infinity berarti tangan berapa sama dengan infinity? Kan tangan 90 derajat. Berarti dia tegak lurus, vertical tangan. Nah, kalau d per dt ini 0, maka tangan berapa sama dengan 0. Jadi tetanya kan 0, berarti horizontal. Nah, gitu. Jadi horizontal tangan itu diperoleh jika T-nya min 1, kalau ini 1 atau min 2 parameternya. Panjang busur sama tadi mencarinya. Ya, tinggal kalikan tadi kalau kalikan dengan theta, sekarang kalikan dengan dt. Gitu ya. Kita dapatkan ini. Contoh, ini ada X sama Y. Kurvanya harus kita gambar. T-nya ini kata misalkan 0 sampai 3. Jadi ini 3 ya. Ini saya ganti 3 saja. Mana ini 3? Ayo. Waduh, nggak bisa. Nggak bisa. Masih kelihatan? Paparannya? Masih, Pak. Ya? Masih. Jadi ini saya ganti 3 ya. Ini saya ganti 3. Jika kita cari dx/dt-nya berapa, ddt-nya berapa. Jadi dx/dt-nya adalah e pangkat t min e pangkat min t. So, ddt sama dengan min 2. Kita masukkan di sini, ya, dx/dt-nya kuadrat itu adalah seperti ini. dt kuadrat sama dengan 4. Jadi akar daripada ini ditambah dengan 4. Nah, T-nya, dari mana tadi T-nya itu adalah 0 sampai 3. 0 sampai 3. Sehingga kita dapatkan length, panjangnya, itu, ini ya, akar daripada ini tadi, itu bisa kita tulis menjadi ini, bisa kita tulis menjadi dt pangkat ini. Nah, ini tidak lain adalah et plus ini. Nah, integralnya kan, integral e pangkat t kan e pangkat t per turunannya ini 1. Kemudian integral ini adalah e pangkat minus t per turunannya adalah min 1. Jadi min masukkan 0,3, kita dapatkan e pangkat 3 dikurangi dengan e pangkat minus 3 hasilnya. Sederhana. Ada yang tanyakan? Ini? Tidak ada? Kita cukupkan ya, selesai. Ada pertanyaan? Pak, itu memang dimisalkan jadi E ya? Mana? Yang mana ini? Yang tadi barusan, iya. Oh, enggak ada misalkan. Kan sudah diketahui tadi. Oh, iya. Ini ya. Nah, ini kan. Jadi, ini busurnya diketahui ini X sama Y ini. Nah, nanti digambar. Ini 0 sampai T-nya ini 0 sampai 3. Digambar ya. Gitu ya. Tapi kita nggak butuh sebenarnya gambar. Takes time. Kenapa? Wong kita cuma tahu ditanya panjang busur kok. Wong ini mudah nih ya. Kita cari di dx/dt-nya. Nah, ini ya. Di dt-nya. Ada kan? Kalau dikuadratkan, ini dikuadratkan. Kan sama dengan ini kan? Ini dikuadratkan, kan sama dengan ini. Dimasukkan di sini kan akar daripada ini ditambah dengan 4. Ya. Ya, Pak. Nih. 4, batasnya tadi 0 sampai T. T-nya tadi kan 0 sampai 3 ya. Nah, kemudian ini kan 2. Nah, ini kan tidak lain bisa difaktorkan seperti ini. Kuadrat. Gitu. Jadi ET plus ini. Ya, ini keluar, jadi tinggal ET plus E pangkat minus T. Nah, integralnya E pangkat T kan E pangkat T per turunannya T kan 1. Nah, kemudian integralnya E pangkat minus T kan E pangkat minus T per turunannya daripada
min T, kan min 1, jadi menjadi minus. Batasnya 0,3. Masukkan, ini E pangkat 0, E pangkat 3, dikurangi dengan E pangkat 0, kan 1. Nah, dikurangi dengan E pangkat minus 3, dikurangi dengan E pangkat 0. Tadi 1 dikurangi dengan 1 kan 0 ya, tinggal E pangkat 3 dikurangi dengan E pangkat minus 3. Gitu ya. Halo, cukup ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Baik. Saya kira kita cukupkan dulu ini. Nah, materi bab 5 kita sudah selesai. Cepat ya. Jadi Anda nanti tinggal latihan saja dari apa itu dari keterangan yang penjelasan yang saya berikan tadi itu sudah bisa menjawab soal di semua bab 5 gitu. Panjang, busur, kurva kutub itu. Oke ya. Absennya jangan lupa. Nanti saya cek lagi. Ada pertanyaan? Coba kita cek absennya. Sebentar. Kita share. Mana ya? Google saya. Kok Hendrik? Ini mungkin. Oh ini share. Oh udah ada nih. Nah nih, masukkan di sini aja dulu. Terus saya. Nah ini share. Share-nya. Oh kok enggak ada Google-nya. Ini. Share. Nah ini ada Google. Nah ini ya. Saya masukkan khusus. Ini presensi. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Ya. Pak. Ini yang hadir 25. Kalau saya lihat lebih sebenarnya dari 25. Ada 32-an. Nah ini coba saya Ayo. Waduh. Mabuk nih. Nah. Kelas 65 ini. Ini kita lihat. Nah, ini. Kita lihat. Wah, cocok. Kita cocokkan, ada 32. Wah, ini kelebihan ini. Ada yang nggak masuk di sini, dia cuma absen. Ini 31. Coba kita cek. Nggak ada yang Nizar ada nggak, Nizar? Hadir, Pak. Hadir. Ega Prabu Pamungkas hadir. Hadir. Muhammad Fedrik hadir, Pak. Hadir. Sania Hadir, Pak. hadir. Junedi Hadir, Pak. hadir ya. Erki ada Erki? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Dido nggak hadir ya? Dido nggak hadir. Rizky
Rizky Rivaldi. Nggak hadir. Yusuf Anfasya. Hadir? Hadir. Nggak hadir. Hadir. Hadir ya, hadir. Loh, ini Nabil kok A ini? Oke, masuk. Fuad El Hasan. Hadir? Hadir, Pak. Ada ya? Clarence. Ada. Ya, Pak. Clarence? Ya, hadir, Pak. Loh, Clarence kok namanya laki? Iya, Pak, emang begitu, Pak. Oh, Clarence itu laki? Iya, Pak. kayaknya. Oh, maaf ya. maaf. Saya pikir Clarence itu putri. Maaf, Iya, maaf. Pak. Ya. Putu. Pak, hadir. Putu. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Ini Fauzan. Enggak ada, ya, oke. Muhammad Hidayat. Enggak hadir. Muhammad Hidayat? Enggak hadir. Muhammad Nur Abdurrauf. Hadir, Pak. Hadir. Riza. Hadir, Pak. Sahnas. Mana Sahnas? Sahnas Firdaus. Orang Bandung ini. Enggak hadir. Kok bisa hadir ya? Ishak. Enggak hadir. Ishak ada, Pak, itu, Pak. Ada Ishak ya? Oke. Latifah. Itzkonina. Hadir, Pak. Hadir. Vincent. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fikri Sandi. Hadir, Pak, hadir. Hadir, alhamdulillah. Muhammad Subhan. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Raihan Alifianto. Oh, keputus. Oke. Naufal Fabian. Noval? Nggak ada. Yeremia? Nggak ada ya. Burhanuddin Bagaskara? Nggak ada juga. Hadir, Pak. Oh, hadir. Mirhan Sahira? Nggak hadir. Nggak ada ya. Theodorus Bensan? Hadir, Pak. Hadir? Hadir? Hadir. Wahyu Nur Rohmah? Hadir, Pak. Hadir. Hans Farezi? Nggak hadir. Oh, hadir. Pak. Hadir. Satrio Heru Utomo? Hadir? Nggak ada. Intro Brilian Muhammad? Nggak hadir. Yuris Alfredo Bagas? Yuris hadir. Yuris hadir. Ahmad Saiful Rizal? Hadir, Pak. Hadir. Ini orang Sidoarjo nih kayaknya ini. Logatnya ya. Axelino? Hadir? Tidak hadir. Talia Inaya? Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Nafila Cahya Andanis? Hadir, Pak. Hadir. Lianto Esim? Ahok? Hadir. Farah Riza? Hadir, Pak. Farah. Hadir. Brian Farel? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Hadir. Dianisa Sabrina? Hadir, Pak. Hadir. Oke, coba kita cek di sini. Cocok. Oke. Ya. Oke, siapa? Rizky Rivaldo. Sebentar, ini 32 nih. Sudah cocok ini. Sudah cocok ini. Siapa namanya? Rizky Rivaldi.
Di atas. Ini Fikri. Oh, ini ya. Oh, tadi ada. Oke. Ya, ini cocok ini. 32. Apa 33? Iya, 32. Ada 33. Oh, ini ada yang ada izin ya. Oke. Iyalah, jangan anu lah. Kalau nggak masuk kodenya kode apa? Ini kan sama dengan dia nggak masuk kelas toh. Ini kan ada kelasnya ini, gitu. Kalau dia nggak masuk kelas ini, wah, anu nggak cuman absen doang ini bukan mahasiswa ITS nih, ya mahasiswa ITS